Kalau ada orang yang menyebar aib kita, ada orang menghina kita, ada orang merendahkan kita, maka cara ngobatin hatinya ya tinggal ngecek aja. Benar nggak itu? Kalau memang itu adalah benar, ya berarti kita nggak usah marah dong. Kejadian itu adalah benar, berarti ya. Tapi itu kan aib Umi. Ya kalau tinggal aib sekarang begini. Kalau memang itu adalah satu urusan aib, ada orang membongkar aib, maka yang dosa ya dia yang membongkar itu. Man tatabba'a aurata akhi tatabba'a Allahu auratahu fid dunya wal akhirah. Jadi barang siapa yang mencari-cari aurat aib saudaranya akan dibuka auratnya oleh Allah di dunia dan di akhirat. Ada sekarang kalau memang itu adalah hanya fitnah saja, ya nggak usah diperulikan. Ada kalau fitnah, kamu tinggal katakan itu fitnah. Tapi memang kalau ternyata benar, kamu diam, kamu katakan juga kalau misalnya ini berkaitan dengan aib, katakan itu fitnah saja, Allah nanti akan menutup. Dan caramu gimana dengan orang yang berbuat zalim? Ya disitulah kamu diuji untuk bagaimana kamu bisa mengamalkan sabda Nabi, laisal wasilu bil mukafi fa innal wasila man idza qati'at rahimu aw salaha. Orang yang memutus itu, orang yang disebut sambung silaturahmi itu bukan orang yang dibaikin bales gitu lah. Tapi di saat kamu diputus kok kamu masih bisa menyambung, itulah makna silaturahmi yang sesungguhnya. Jadi kalau orang paham dengan makna ini, ya dia didolimi, dia sakit hati, manusiawi. Tapi setelah itu apa yang harus dilakukan? Dia doakan. Karena berarti ini saudaranya ini dalam kesesatan yang nyata. Ada orang buka auratnya kan berarti dia nanti auratnya kalau dia tidak bertaubat dia akan dipermalukan, dia akan direndahkan oleh Allah dunia akhirat lah ya. Dia nantang Allah. Dia nantang Allah untuk membuka aibnya di dunia dan di akhirat. Kasihan. Jadi bukan malah kita syukurin, oh tunggu itu. Jangan begitu, malah kita aja enggak doain ya Allah kasihan beri hidayah supaya dia bertaubat. Karena kalau bertaubat alhamdulillah aibmu bisa ditutup ibaratnya dan dia juga selamat. Kamu juga bisa jalin hubungan indah kan begitu lebih enak. Hanya kadang kita ini digoda oleh setan. Wah ketika kita marah tuh dalam hati itu apa? Semoga Allah turunkan azab. Ya. Biasa kita kalau lagi sakit hati semua orang tuh kan kepengennya langsung tiba-tiba ada azab, tiba-tiba ada kejang-kejang kayak atau apa gitu kan. Hayalan kita tuh kan begitu, langsung jahatnya kayak keluar. Makanya saat itu sudah kita perbanyak membaca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kamu tata hati. Jadi itu dia itu di bawah pengaruh setan. Bahwa dia takluk dengan bisikan setan sehingga dia menjadi orang yang membuka aib saudaranya. Maka tapi ingat setan itu gak akan puas dengan hanya menjadikan saudaramu itu masuk ke neraka. Dia gak kepengen. Dia tetap kepengen kalau sudah nanti saudaramu masuk neraka maka kamu pun harus masuk neraka bersama dia. Sehingga caranya gimana? Dia dengan kezalimannya, kamu dengan marahmu dan dendammu. Marah yang nanti akan terus dihembuskan oleh setan. Tuh kurang ajar lo saudaramu. Tuh kamu gak sakit hati. Tuh dia kelewatan. Coba kamu dibongkar bagi kamu. Wah dikomporin sama setan. Akhirnya kamu marah. Dari marah nanti kamu jadi benci. Dari benci kamu dendam. Sehingga kalau dendam nanti kamu jadi iri dengki. Semua kebaikan yang kamu dengar tentang dia kamu akan merasa gak suka. Dengar ternyata dia kok dapat mobil, bisa beli mobil, kamu sakit hati. Lihat. Rusak semuanya. Akhirnya kamu pun sudahlah kamu dihina, dibuka aibnya, kamu pun jadi ahli neraka juga, rugi. Maka kalau sudah seperti itu gimana? Yang paling penting kamu jangan sibuk dulu dengan ngurusin dia. Sibuk dulu untuk menyelamatkan hatimu, jangan sampai kamu mempunyai rasa benci yang terus tersimpan. Caranya gimana tadi? Itu baca istighfar, kamu doakan dia, ya Allah beri hidayah, ya Allah beri hidayah, terus lawan kebencian. Jangan sampai kamu dipermalukan, dihina, direndahkan, kamu juga masuk perangkapnya setan, menjadi orang yang mempunyai hati yang penuh benci dan dendam. Naudzubillah, enggak selamat semuanya. Dia enggak selamat, kamu juga enggak selamat kan begitu nak. Nah, nanti kalau sudah kamu bisa nata hatimu, maka baru kamu mengamalkan sabda Nabi, laisal wasilu bil mukafi fa innal wasila man idza quti'at rahimu aw salaha. Jadi enggak nunggu untuk kamu itu dibalas dengan kebaikan. Tapi kalau kamu sambunglah di saat dia memutus, dia memfitnahmu, dia zalim kepadamu, dia kurang ajar sama kamu, ternyata kamu masih bisa ngirim hadiah waktu lebaran. Ternyata kamu masih bisa memulai minta maaf sebelum Ramadan. Ternyata kamu bisa mendoakan dia ketika kamu sholat malam. Loh itu kan pangkat tinggi nak. Itu kalau sampai ada orang mampu kayak begitu wali dia itu. Wali bener itu. Dizalimi kok malah baikin. Wah Masya Allah itu kamu minta doa sama orang-orang model begitu itu.
Wali itu begitu, bukan yang banyak sujud tapi senang ngegosip. Ya. Tapi yang begitulah yang bisa menata hatinya dari kebencian, ya karena pengen mengamalkan sabda Nabi, ya. Yang bisa mendoakan orang-orang yang berbuat dolim, itu wali itu. Itu termasuk amalannya Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah tuh nggak pernah doain orang, udah pernah doain diri, doain orang lain dalam doanya. Sampai lupa mendoakan dirinya sendiri. Nah itu nak ya. Bisa difahami? Wallahu a'lam bishawab.